sadar kok memang pernikahan tuh bisa sangat menakutkan saat kita tuh menikah dengan orang yang salah. Iya loh, karena kan gimana ya, waktu gue udah menikah begitu, gue tuh tahu ternyata pernikahan itu tanggung jawabnya banyak banget ya, tanggung jawabnya berat banget ya, nggak hanya tentang finansial, tapi juga tentang mental, nggak hanya tentang diri lo harus selesai dengan diri lo sendiri, harus sembuh gitu secara psikologis. Mungkin lo punya permasalahan di masa lalu, punya inner child dan sebagainya, lo harus sembuh gitu supaya lo bisa menjadi pasangan yang tidak meracuni pasanganmu dan tidak meracuni keturunanmu misalnya gitu. Terus secara finansial, lo tuh sandwich generation nggak? Zaman sekarang kan gitu tuh. Iya. Ujung-ujungnya tuh duit lagi kan. Kalau misalnya lo sandwich generation and then lo married gitu, tapi tidak ada perbincangan tentang hal ini, pernikahan itu akan menjadi sangat berat. Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di Podsis, podcast bareng Missis. Nah, hari ini Missis mau ngajak ngobrol temen Missis lagi, yaitu Wulan. Ketemu lagi di episode berikutnya sama Wulan. Lagi-lagi jauh-jauh dari Depok ke Tangsel untuk bisa ngobrol bareng Mrs. Devi. Lumayan ya. Soalnya udah seru nih, kayaknya obrolannya harus nambah. Oh iya, nggak cukup sekali. Malah kalau bisa sering-sering, karena ternyata kita banyak kliknya nih, Wul. Ada banyak banget bahasan-bahasan kita kaum milenial ini. Millennial moms. Millennial moms ini yang ternyata kok relate ya? Iya, Kok relate ya? Even misalnya kita ternyata punya pandangan yang berbeda pun, kita tuh masih bisa ngobrol gitu. Nggak adu jotos gitu, ngerti nggak? Bener. Contohnya nih ya, gue kepikiran banget buat ngebahas lagi tentang marriage, tentang pernikahan. Karena nggak tahu kenapa kalau lihat lo, gue langsung kepengen ngobrol tentang pernikahan gitu. Ya, mungkin karena muka-muka mau dicurhatin, mau diceritain. Muka-muka Mama Dede soalnya. Jangan. Jadi gue langsung berasa pengen curhat gitu ya. Berat bu. Oke. Soalnya gini, Wul. Yo. Gue kan akhir-akhir ini sering lihat gitu di reels gue, ujuk-ujuk muncul aja gitu, dan kayaknya memang lagi happening gitu di kalangan Gen Z tentang marriage is scary. Waduh, bener banget nih. Gue tahu lo pasti juga masuk tuh. Masuk. Banyak banget ya sekarang kayaknya yang reels yang kasus-kasus gitu kan. Serem Dan banget, Bu. gue terpapar cuy sama video-video mereka, sama capturean mereka, sama kisah-kisahnya mereka, dan gue tuh kayak, is marriage it's scary gitu kan. Gue tuh kayak yang, gue udah nikah nih, gue udah nikah, dan syukur alhamdulillah. Jadi mikir gak sih? Maksud gue, syukur alhamdulillah kayak pernikahan gue gak nakutin. Ya semoga gak nakutin gitu kan. Tapi waktu gue terpapar dengan banyak konten mereka yang bercerita tentang betapa nerakanya pernikahan mereka, gue tuh jadi takut loh, sumpah gue takut. Iya, itu emang ini tahu Dev, kayaknya apa yang kita tonton tuh lama-lama pengaruh. Awalnya gue nggak pengaruh, awalnya kayak ya udahlah itu kan cerita orang gitu ya. Cuman lama-lama ya ampun gue pengaruh juga, tau nggak? Kan gue punya anak cewek ya. Nah itu tuh jadi obrolan gue sama suami itu jadi sering banget ngobrolin itu. Jadi kayak aduh gue tuh kebayang anak gue gimana, terus ntar nanti dia bakal dapet cowok gimana, gitu kan? Kok sama banget ya? Gue tuh juga ngobrol ini bareng sama teman-teman liko gue. Teman-teman liko gue itu kan kebanyakan ibu-ibu yang anaknya udah lebih gede daripada gue nih. Kalau anak gue kan masih SD, ya kan, masih kelas 3 lah gitu. Tapi jadi obrolan buat kami ini yang punya anak, langsung merasa bahwa wow, zaman sekarang nih kayaknya mengerikan ya untuk mencari pasangan gitu loh, maksudnya. Dalam artian tuh gini, kok banyak banget ya red flag gitu loh. Zaman mungkin ada yang bilang itu mah kayaknya tampangnya alim-alim aja gitu ya. Kayaknya baik-baik aja ternyata tukang mukul. Iya, aduh, serem kayaknya banget. oke-oke aja ternyata suka selingkuh, atau bahkan kadang tuh ada yang langsung ninggalin gitu aja gitu. Nggak bertanggung jawab gitu. And itu tuh
cerita nyata gitu loh, Wul. Iya, banyak. Itu tuh cerita nyata, gue tuh sampai yang astaga, what happened with this world gitu. Ada apa sama dunia ini sampai-sampai orang tuh jadi takut untuk menikah kan akhirnya. Padahal kita yang sudah menikah itu nggak gitu-gitu amat juga ceritanya gitu. Dan itu tuh terjadi tuh sebenarnya nggak hanya di medsos, Dev. Ternyata tuh banyak juga di kayak gue ya. Ada beberapa kenalan gue yang juga ngalamin hal itu. Cuman mungkin bedanya gini ya, kalau anak-anak sekarang itu kan mereka lebih speak up ya. Yes. Kayaknya lebih sharing, lebih mudah lah untuk menceritakan sih. tentang pengalamannya Satu mereka. sisi itu bagus gitu. Jadi pelajaran buat kita untuk lebih berhati-hati gitu. Cuman ternyata ini tuh nggak hanya sekarang gitu. Ini kan fenomena marriage is scary ini kan kayak sekarang ya. Baru-baru nih anak-anak Gen Z lah tahun-tahun inilah. Iya, padahal itu sebenarnya mungkin terjadi di generasi kita atau di generasi mamah papah kita sebenarnya. Cuman memang tidak terlalu terekspos gitu kan. Gak gitu. Sampai dicerita-ceritain gitu. Iya. Ditutup rapat-rapat karena itu aib kan. Iya, dan nggak untuk tahu kalangan mungkin untuk gen-gen kita dulu itu tuh kan kalau permasalahan keluarga itu termasuk aib gitu loh. Sedangkan kalau sekarang itu kan dicerita-ceritakan gitu. Satu sisi bagus sih, maksudnya berarti mereka lebih aware ya dengan yang namanya ibaratnya kalau anak sekarang kan bilangnya kayak toxic lah, red flag lah, yang gitu lebih aware tuh alhamdulillah banget. Jadi kayak gue juga sebagai kakak mereka lah, kakak online. Ini yang gue yang punya anak, kita nih kan millennial moms yang punya anak ini, kalau sekarang istilahnya bukan Gen Z lagi katanya, Gen anak A. anak alpha nih. Gue punya anak cewek, gue punya anak cowok. Jadi kayak kayaknya nggak mesti harus yang mungkin kebanyakan tuh terjadi di anak cewek ya, yang ke ceweknya maksudnya. Nah tapi ternyata juga banyak juga loh, Dev, yang cowoknya baik-baik aja, ceweknya begitu juga gitu. Itu kayak imbang gitu jadinya. Capek nggak sih? Capek banget. Kayaknya ada gebrakan aja gitu ya buat ini ibu-ibu zaman sekarang tuh ada aja gebrakannya. Dulu di awal-awal kalau ada kisah tentang perselingkuhan, kita tuh akan kagetnya tuh minta ampun. Ya kan? Bener. Kita akan invest sama kisah itu gitu kan, ngikutin dari awal sampai akhir kalau ada berita yang naik di media sosial. Kalau sekarang tuh kayak ngerasa udah lagi. Iya gitu. Lagi. Jadi kayak hal biasa gitu. Sebenarnya bukan biasa ya, jadi gue lebih ke kayak ngurut dada. Ya kok gini lagi sih gitu loh. Maksudnya kadang mungkin gue tuh hidup gue bukan orang yang terlalu on di medsos ya. Mungkin beda sama lo ya, Dev, ya, yang terlalu harus update kan. Kalau gue tuh agak telat nih biasanya, taunya belakangan. Nah kadang gue kagetnya tuh kayak, kenapa sih? Kadang kayak gue tuh pengennya tuh hidup itu tuh mungkin orang bilang ya, lo tuh Lan hidupnya tuh lempeng-lempeng aja soalnya. Nah sekarang gue tuh jadi kayak ngerasa hidup gue yang lempeng itu adalah privilege buat gue jadinya. Di satu sisi damai aman sentosa gitu. Gue bahagia kok. Gue nggak mau deh. Jadi kayak doa gue ke Allah, ya udah gue nggak apa-apa deh, hidup gue lempeng aja. Lindungi hamba dari orang-orang yang jahat gitu ya, dari yang nggak baik gitu ya. Nah menurut lo nih ya, efek dari marriage is scary ini jatuhnya gimana untuk adik-adik kita? Ya itu tadi ya, buat gue aja, buat kita aja, itu kan jadi kayak ada apa ya, bukan benteng, jadi kayak benar sih. Lama-lama apakah benar tuh marriage is scary, nikah tuh seserem itu kah gitu kah? Padahal kita udah nikah ya. Nah kalau misalnya yang sekarang nih adik-adik, efeknya buat adik-adik yang mungkin umur 20-an, yang mau umur 25, yang usia nikah gitu kan. Gue tuh kadang ngerasa mereka itu dia ada berapa sih ya yang mungkin gue juga baca atau gue kadang-kadang dengerin mereka cerita gitu kan. Mereka tuh pertimbangannya tuh jauh lebih banyak gitu dibandingkan mungkin era kita dulu ya. Era kita yang satset ya. Jadi karena apa? Media sosial itu kan sekarang udah ada di genggamannya setiap orang. Dulu kita nggak akan tahu kisahnya si A si B di kota lain gitu. Sekarang kita bisa tahu kisahnya mereka hanya dengan scrolling, kasarannya gitu ya. Benar banget. Nah akhirnya di adik-adik kita ini, bener kata lo, menikah itu menjadi pertimbangan yang sangat panjang dan menjadi sangat menakutkan. Apalagi
kalau ada ketakutan mereka menikah dengan orang yang salah. Nah, bener tuh. Jatuhnya sekarang antara menunda menikah atau bahkan tidak memilih untuk menikah. Sebenarnya kalau menurut lo gimana tuh, Dev? Misalnya lo nih ya, balik lagi di zaman lo waktu belum nikah nih misalnya. Ya. Nah, itu pertimbangan lo gimana? Kalau gue, ini sedikit cerita Ya. Dikit-dikit nih cerita. Kalau gue itu gue tuh inget waktu gue baru nikah tuh tahun-tahun 2000. Gue nikah tahun 2009 ya, lama banget ya. 15 tahun loh. 2009. Nah, itu lagi booming-boomingnya. Kita dulu kan Facebook tuh biasa banget, belum ada yang viral. Yang viral itu film. Nah, film pada saat itu tuh lagi viral-viralnya kayak modelnya ayat-ayat cinta, ketika kita bertasbih, pokoknya yang apa sih yang Islami banget, yang mengkisahkan bahwa pernikahan itu indah, atau ta'aruf lah istilahnya. Dulu tuh lagi ngetren banget tuh film-film kayak gitu. Nah, gua agak sedikit menjadi bukan korban ya, itu ibaratnya apa sih ya, terinfluence gitu, terpapar gitu kan. Gitu. Jadi terinspirasi gitu. Jadi cerita gue ketemu suami itu sedikit banyak tuh kayak gitu. Kan gue itu kan kuliah di Surabaya ya, Dev ya. Nah, cuman orang tua gue di Kalimantan nih. Abis gue lulus dari kuliah, gue ceritanya mau ke Depok. Itu buat kuliah lagi S2. Nah, ini niatnya kuliah nih. Cuman itu barengan sama orang tua gue pengen pensiun. So, mereka berpikir ya udah deh, daripada nyari rumah di Surabaya, ya udah kita ke Depok aja gitu sekalian. Akhirnya singkat cerita, gue sama nyokap gue keliling-keliling di Depok, cari rumah. Nah, kocaknya anak sekarang bahasanya, kocaknya itu tuh yang jual, gue sampai sama nyokap gue tuh satu perumahan yang dijual sama suami gue, sama keluarga suami gue. Nah, padahal waktu itu tuh kita akhirnya pokoknya nggak jadi beli tuh rumah di situ. Cuman malah diteleponin terus. Iya, diteleponin terus nih sama marketing. Kan nyokap gue kan bingung ya, kenapa nih marketing nelponin terus gitu. Ya pokoknya ternyata tuh si anak yang bakal jadi suami gue itu itu memang lagi cari istri. Dan mertua terus gue dia ngeliat lo yang cuman sekilas doang itu langsung suka. Nah, dan intinya singkat cerita pengen nikah sama lo gitu. Itu kalau anak zaman sekarang bilangnya aneh banget ya. Aneh banget kan. Kok bisa sih? Sama gue juga rasanya waktu itu aneh banget sih, Dev. Jadi kayak gue ketemu Desember tuh ke perumahan itu. Terus habis itu nyokap gue bilang ya udah datangin aja kalau lo serius. Kalau keluarga serius maksudnya. Beneran didatangin ke Kalimantan. Ketemu Februari, gue nikah bulan April. Cepet banget, gak nyampe setahun ya. Gak nyampe setahun ya. Dan itu kayak memang hahong-hahong dan gak pakai gitu. Pacaran pula. Gak pakai bener-bener kayak gitu deh. Pokoknya kayak mimpi ya gitu. Segala sesuatu serba cepat tiba-tiba dan jadi terjadilah gitu kan. Nah, kalau misalnya itu cerita gue waktu itu, terus kemudian gue ngelihat kayak sekarang, bisa jadi ya, misalnya kalau zaman kita dulu udah ada yang nama medsos, kayak gue bakal nggak mau juga kali ya. Iya. Karena kisahnya terlalu banyak yang menyeramkan gitu loh yang dibagikan. Siapa dia, gue nggak kenal, keluarganya juga nggak terlalu kenal gitu kan. Jadi kayak cuman bener-bener ya istilahnya ta'aruf yang cuman tanya-tanya tanpa ketemu, cuman berdasarkan selidik-selidik sana sini gitu doang kan, Dev. Nah, itu kan cerita lo juga hampir sama kan kayak gitu. Gue sebenarnya udah pernah cerita di episode berikutnya, tapi paling nggak ntar gue mau nimpalin lagi di kisah gue di sesi yang kedua. Oke. Tapi beneran deh, gue nggak nyangka loh kalau ternyata lo tuh ketemu sama suami lo dengan cara yang kayak gitu. Itu kayak kisah FTV banget, ngerti gak? Gue juga gak sadar sih. Kayak sinetron gitu loh. Itu juga gak ada dalam kamus gue. Masa bisa kejadian kayak gitu. Masa bisa orang gitu kan? itu cuman ketemu sekilas doang, terus langsung oke, gue mau tuh nikah sama itu. Beda berapa tahun sih? Jadi suami gue beda 4 tahun ya. Cuman 4 tahun lagi. Biasanya kan yang ngebet-ngebet nikah kan yang kalau bedanya udah puluhan belasan tahun gitu kan misalnya. Ternyata enggak. Oke, itu kayak
Gue nggak tahu ya, zaman sekarang masih ada nggak sih kisah kayak lo kayak gini Nah gitu. itu Karena kayaknya zaman sekarang somehow nih, kalau gue perhatiin di Instagram gitu, kayaknya cari jodoh makin susah gitu loh. Orang tuh jadi karena udah banyak yang bilang bahwa marriage is scary, orang tuh jadi takut untuk berkomitmen. Sehingga lebih banyak orang tuh HTS-an, hubungan tanpa status. Kalau kayak kita dulu tuh TTM-an, teman tapi mesra, ya kan? Zaman kita dulu lebih milih itu gitu. Udah HTS-an sampai lama, sampai bertahun-tahun, abis gitu mendadak asing, ghosting, gitu kan, mendadak hilang gitu aja. Dan itu tuh sering banget sampai-sampai orang tuh kayak ngerasa bahwa mencari cinta sejati atau partner hidup itu menjadi hal yang sulit saat ini. Udah sulit karena ketakutan dari diri sendiri mendapatkan pasangan yang red flag misalnya gitu kan. Dengan banyaknya kisah kan akhirnya kan mereka kayak gue takut gue kayak gitu, gue takut gue digituin gitu kan. Sampai ada istilahnya itu Dev, gue pernah baca deh di salah satu komentar yang tentang media scary itu. Jadi banyak banget perempuan ini mungkin kejadiannya banyak di perempuan sih ya. Banyak banget perempuan itu yang akhirnya meninggal karena salah memilih pasangan. Jadi mendingan mereka tuh lebih baik sendiri menunda atau lebih baik single gitu. Itu bukan sesuatu yang sekarang tuh jadi kayak ya udah kayak biasa aja, normalize aja. Ini gitu. nih kalimatnya tuh gini kalau nggak salah. Tidak ada orang yang meninggal karena hidup sendiri, tapi udah banyak orang yang meninggal karena salah memilih juga, karena salah memilih pasangan. Tapi emang kayaknya seserem itu Dev, gitu kan. Kadang-kadang baca kisah itu jadi apa ya? Gue tuh kayak langsung gini loh. Algoritma medsos itu kan sama kayak algoritma medsos itu kayak pikiran kita lagi mikirin apa terus jadi keluar itu terus kan. Nah jadi apa yang lo takutin akhirnya kayak magnet gitu loh, kayak narik semua hal yang ceritanya itu bisa memvalidasi apa yang lo takutin gitu. Nah itu jadi hampir mirip sebenarnya kerjanya sama otak kita kan. Kalau misalnya gue lagi kayak gitu, itu coba deh switch untuk baca yang lain deh. Karena sebenarnya banyak kok harusnya ya, banyak kok yang marriage is fun atau gimana. Nah, ngomongin masalah banyak kok, itu gua pernah lihat di salah satu reelsnya seorang influencer, gue rada lupa namanya siapa. Dia menjelaskannya dengan sangat baik menurut gua. Jadi kayak grafik gitu. Kayak kurva ya, kiri atas set ke kanan gitu kan. Yang kiri nih itu adalah pernikahan yang serba sempurna. Semuanya sempurna gitu. Utopia banget, tapi ada kenyataannya ada. Tapi ya itu tadi di paling kiri kecil nih, dikit nih persentasenya. Yang paling kanan ini yang kayak neraka nih. Yang ketemu laki suka mukul lah, yang ketemu laki suka selingkuh lah, yang ketemu misalnya perempuan juga ternyata suka selingkuh lah, atau ketemu laki ternyata gay. Aduh, itu juga. Itu ada tuh. Jadi itu kisah-kisah yang sering banget terjadi gitu. Itu di pojok paling kanan. Sebenarnya nih persentasenya itu kecil, cuy. Jadi karena dia cuma itu ya di ujung kurva ya. Di ujung kurva. Tapi masalahnya kan itu dicerita-ceritakan. Iya. Itu kan disebarkan. Jadinya kan terekspos, ya kan? Akhirnya seolah-olah itu banyak banget. Memang banyak, tapi kan kalau dilihat prosentasenya sebenarnya jauh lebih banyak yang di tengah nih loh, di kurva di tengah nih itu lebih banyak. Gitu. Yang anteng, dalam arti anteng tuh gini, pernikahan itu gak mungkin bahagia terus. Iya betul. Ada sedihnya, gak mungkin baik-baik terus. Ada bertengkarnya, gak mungkin di atas terus. Ada di bawahnya. Dan ini tuh orang-orang yang pernikahannya biasa-biasa aja tuh ya itu that is marriage sesungguhnya gitu. Memang pernikahan tuh emang kayak gitu ya normalnya tuh kayak gitu. Lo bisa bertengkar, lo bisa baikan lagi, lo bisa bohong, lo bisa memaafkan, ya itu ada itu. Hanya kan gak di-expose karena kan gak menarik cuy. Iya, yang menarik itu yang drama itu ya. Yang menarik adalah yang utopia tadi, yang sedikit ini gitu, dan yang neraka. Tapi kebanyakan kayaknya yang itu yang dan orang lebih banyak hal yang negatif itu lebih mudah untuk ditarik dan menarik, ya kan? Yang akan membuat orang semakin takut, akhirnya jadi kayak manifestasi sama malah menakutkan sih. Kadang gue berpikir
kadang gue sendiri nih berpikir nih, kayaknya yang kayak gini gue skip aja deh. Iya. Biar gue nggak baca. Karena akan seperti algoritma, semakin kita baca akan semakin banyak keluarnya. Sama dengan otak kita gitu, dengan kehidupan kita bahkan. Semakin kita sering melihat hal yang negatif itu somehow akan mendekati kita. Tapi ini spoiler ya, ini kita bukan pick me ya, ini kan cerita ya. Maksudnya tadi kata kita ini lagi deh, lu mah enak gak ngalamin kayak gitu kan, ada juga tuh. Ya gue gak cerita aja gue ngalamin apa gitu kan. Maksudnya kayak maksudnya setiap pernikahan itu pasti ada iya bumbu-bumbunya ada ujiannya. Iya. Kayak gue bilang, ada yang di atas ada yang di bawah gitu kan. Adalah roda tuh berputar gitu kan. Tinggal gimana caranya kita kuat-kuatan aja gitu kasarannya, yang bertahan sampai sejauh mana gitu. Even kalau misalnya udah kayak neraka sih gue bilang lepas aja. Iyalah, iya itu kan? mah kalau gue kayaknya kalau udah neraka mah lepas aja, karena itu udah iyalah. Kalau misalnya lo dipukulin ya jangan mau lo dipukulin 10 tahun, emang lo samsak gitu kan. Tapi maksud gue adalah gue berpikir adik-adik yang akhirnya itu takut sama pernikahan, gue tuh malah kayak berpikir bahwa berarti harus ada yang dibenerin nih sebenarnya. Iya benar, itu tadi salah satunya ya, kayak asupan apa yang lo lihat, apa yang lo selain denger, tentang asupan gitu. Yang dilihat, menurut gue nih, berarti harus ada yang dibenerin. Yang dibenerin apa? Apa tuh? Karakter dari dua manusia ini, laki-laki dan perempuan. Panjang ini ya. Panjang banget nih. Panjang banget nih. Tapi memang ini butuh proses memang sih gitu. Memang ini bukan pekerjaan instan gitu. Ini pekerjaan orang sekampung gitu kan kasarannya, untuk ngajarin pendidikan, untuk ngajarin akhlak gitu. Gimana caranya supaya setiap perempuan generasi di bawah kita atau generasi yang seumuran sama kita atau di atas kita semualah gitu, untuk berusaha memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya, menaikkan value dirinya gitu. Yang laki juga benar itu kan udah kalau ini yang jelas ya, yang laki juga memperbaiki diri itu memperbaiki akhlak, memperbaiki diri juga gitu. Semoga walaupun kadang orang yang memperbaiki diri ini kalau udah bucin itu dia, ngelihat orang udah tahu ada red flag di awal, tetap aja dikawinin, dikira kalau udah nikah dia akan berubah. Iya, banyak tuh cerita yang kayak gitu kan. Padahal sebenarnya yang namanya tanda-tandanya udah kelihatan sebelumnya, tapi ketutup sama bucin. Padahal kita semua tuh tahu loh, secara teori tuh kita semua tuh tahu bahwa pernikahan itu tidak akan mengubah manusia. Nggak akan. Lo kenal dia kayak gini, ntar nikah akad terus dia berubah, nggak mungkin. Lo akan tetap kenal dia kayak gitu. Paling-paling karakternya makin kuat malahan. Iya tahu. Kalau dia suka mukul ya makin lama dia makin gampang suka mukul jadi gitu harus misalnya. Ini ya, memang kadang-kadang tuh harus peka juga ya. Sebucin-bucinnya lu gitu harus otak peka. Tetap dipakai gitu kan. Mau laki mau perempuan sama. Karena ada beberapa yang tapi itu jadi kemana-mana nanti kita bahas. Itu ada juga kan cewek, karena cewek ya, ini terutama kalau kita ngeliat dari versi cewek ya, karena kita cewek ya, kadang-kadang itu manisnya cowok kan suka gitu Dev gitu. Iya, jadi kayak di awal kayaknya love bombing gitu ya. Jadi kalau gue sih kayaknya ya, sebelum memutuskan nikah itu memang panjang sih pemikiran sih oke ya. Cuman tuh ini deh, satu hal kali ya, enggak nikah itu enggak cuman modal cinta sis gitu kan. Lo harus lihat bener-bener gitu loh, tadi tanda-tandanya, apalagi kalau udah ngarah-ngarah ke red flag segala macem gitu kan. Aduh udah kabur jangan deketin lagi gitu. Nah terus abis itu juga kalau misalnya ternyata udah kejadian nih, udah nikah, nah kalau lo tuh gimana tuh balik lagi ke marriage is scary gitu ya kan. Aduh gue tuh kayak kenapa ya kata-kata ini bisa gak sih diubah aja, marriage is fun gitu kan. Soalnya gini sih, kalau gue memahami kenapa kalimat itu tuh ada. Gue tuh memahami dan gue sadar kok memang pernikahan tuh bisa sangat menakutkan saat kita tuh menikah dengan orang yang salah. Iya loh, karena kan gimana ya, waktu gue udah menikah begitu, gue tuh tahu ternyata pernikahan itu tanggung jawabnya banyak banget ya, tanggung jawabnya berat banget ya, nggak hanya tentang finansial, tapi juga tentang mental.
nggak hanya tentang diri lo harus selesai dengan diri lo sendiri, harus sembuh gitu secara psikologis. Mungkin lo punya permasalahan di masa lalu, punya inner child dan sebagainya, lo harus sembuh gitu supaya lo bisa menjadi pasangan yang tidak meracuni pasanganmu dan tidak meracuni keturunanmu misalnya gitu. Terus secara finansial, lo tuh sandwich generation nggak? Zaman sekarang kan gitu tuh. Iya. Ujung-ujungnya tuh duit lagi kan. Kalau misalnya lo sandwich generation and then lo married gitu, tapi tidak ada perbincangan tentang hal ini, pernikahan itu akan menjadi sangat berat. Emang harus Karena- buka dari awal ya. Karena kalau kayak dapur gitu. yang perlu dinyalain jadi banyak banget kan. Orang satu dapur aja kita berat, mau dapur atas dan bawah dan kita sendiri mau dinyalain 3 dapur, makin berat gitu misalnya. Jadi gue personally gue paham kenapa sampai ada marriage is scary. Iya, tapi Karena- itu ini nggak sih banyak ini Karena nggak sih? variabelnya tuh banyak banget loh, Wul. Banyak Iya, tapi banget itu yang karena membuat ini juga orang nggak sih, menjadi Dev? takut. Apa namanya? Ya itu karena salah satunya anak sekarang itu tuh banyak input information dan kadang-kadang gue ngerasa itu kayak too much information gak sih? Maksudnya gue aja ngerasa gitu loh. Oh, iya, At least gue udah nikah ya, itu kayak too much information yang beginilah, terus kemudian cerita-cerita yang I see, beginilah gitu I kan. see. Gue paham deh maksudnya. Gini, terkadang ini juga gue lihat lagi nih. Kita nih kalangan millennials yang suka ngikutin kegiatannya anak Gen Z ya, pemikirannya gitu. Yang sekarang juga lagi tren adalah standar TikTok. Itu gimana tuh kalau Standar TikTok sama standar Instagram. Iya. Itu tuh ada. Nanti coba gue terangin di sesi yang ketiga ya. Cepet amat ya. Sesi ketiga, oke? Nah, balik lagi. Jadi tadi tuh berhentinya di standar TikTok ya. Yap. Gue kaget lo nggak tahu karena gue pikir lo juga ngerti gitu. Aduh, itu kan gue udah bilang, gue tuh Iya, suka telat. iya, benar. Jadi gini, standar TikTok tuh maksudnya gini, banyak cewek-cewek yang upload tentang cowok tuh harusnya kayak gimana, Kriteria ideal mereka. kriteria ideal mereka, dari gajinya minimumnya berapa, terus gimana pokoknya ada deh banyak gitu, banyak banget soalnya, jadi gue nggak hafal, pokoknya banyak banget. Tapi menurut gue pada dasarnya memang ya kita semua memang punya bare minimum ya sebenarnya gitu. Gua pun juga pasti punya standar gitu. Even ini seolah-olah misalnya gue lagi cari jodoh gitu, lagi cari partner untuk hidup, pasti gue punya standar. Dan standar gue pastinya yang setara sama gue atau yang lebih. Tanda gitu. kutip ya, gue rasa normalnya menurut akal gue nggak ada orang tuh nyari yang di bawahnya. Perempuan tuh pasti nyari yang setara atau di atasnya. Iya kan? Karena perempuan kan butuhnya diasuh dan diasih, ya Terus kalau kan? dari sisi cowoknya berarti berat banget dong Dev kayak gitu, enggak sih? Ya kan semua pasti akan ada jodohnya masing-masing kan. Di setiap level kan pasti ada. Masalahnya adalah menurut gua yang untuk standar TikTok itu yang sekarang lagi dimasalahin sama beberapa laki-laki tentang standar TikTok ini, menurut gua menjadi masalah karena itu disuarakan. Ngerti gak? Menurut gue, lagi-lagi menurut gue itu standar kita akan pasangan kita itu lebih baik itu keep to ourselves aja. Ngerti gak sih? Kita punya standar karena kita tahu value kita tuh sampai di titik mana. Gue value-nya Tapi ini. kebanyakan itu cewek yang bikin standar itu. So Atau ada juga? far yang gue tahu sih cewek. So far yang gue tahu ya. Gue nggak tahu lagi kalau ternyata cowok juga bikin juga misalnya. Tapi so far yang gue tahu tuh cewek. Nah, banyak yang ke-trigger gara-gara standar TikTok yang dibikin cewek-cewek ini. Iya dong. Banyak cowok ke-trigger Itu antara mungkin mereka ketiganya kenapa? Minder lah. karena atau ngerasa ketinggian tuh, apaan sih gara-gara gini, jadinya mereka tuh nggak jadi ngaca gitu kali ya. nggak ngaca lah, apalah. Menurut gua mereka ke-trigger juga ngapain sih sebenarnya ya, tapi ya udahlah, itu namanya efek kan, pasti akan ada aja efeknya. Apa yang dia lakuin si perempuan akan ada efek sama laki. Karena apa? Mengeneralisasi. Gua deh misalnya, gue tadi kan bilang bare minimum, setiap perempuan punya standar, itu pantas, itu wajar.
Tapi biasanya kita kaum milenial itu keep it to ourselves. Kita nggak ngomong-ngomong bikin konten di media sosial ini standar gue. Ya itu bedanya makanya. Itu bedanya kan. Anak generasi sekarang karena apa? Karena apa? Kalau gue ngomongin standar gue secara terbuka di media sosial gue dan dibaca oleh seluruh laki-laki yang ada di dunia, Toto ada yang nggak jadi gitu pada mundur semua. Bukan masalah mundurnya, jatuhnya tuh kayak lah ngapain? Kan gue nggak mau nikahin orang seluruh dunia kan? Maksud gue yang cukup tahu standar gue ya orang-orang yang dekat gue. Dan mungkin itu cuman ada di kepala gue waktu orangnya datang, misalnya gue lagi cari jodoh. Misalnya orangnya datang kan gue tinggal ngeliat. Gue kayak hidup di dunia lain gitu ya. Sesuai gak sih sama standar gue, dan itu tuh cukup ada di gue, cukup di otak gue, ada di hati gue kaget gitu. banget sih dengan tren yang ada zaman sekarang gitu loh. Jadi menurut gue gue tidak membenarkan, tapi gue memaklumi kalau laki-laki jadi pada marah-marah karena ada standar TikTok. Nah, karena ada standar TikTok, jatuhnya tuh seolah-olah si perempuan yang bikin konten ini seolah-olah tuh bisa dipakai sama semua orang. Oh, gue pengen nih kayak gini juga gitu ya. Nah, yang laki-laki pada ke-trigger. Emang lo punya apa lo minta kayak gini ya? Kayak gitu-gitulah. Padahal kalau setara, misalnya gue cari jodoh di usia gue sekarang. Kalau setara, antara dia akan bilang, oh gue nyampe nih standarnya dia, atau gue akan lebihin standarnya dia. Kayak gitu, ngerti gak sih? Karena kan udah setara coy. Gak akan, orang kalau ngedeketin gue, kalau udah di bawah gue pasti udah lepas. Enggak deh, mundur gue. Tapi kalau yang setara, dia akan ngejar. Makanya itu akhirnya sifatnya apa? Personal. Tapi itu jadi kayak gini ya. Itu makanya yang ke-trigger itu tuh at least menurut gue kayak kalau misalnya pun dia akhirnya sesuai dengan standar itu, sebenarnya dia harusnya nggak ke-trigger nggak sih? Iya, kalau sesuai standar sih dia diem-diem aja. Iya, biasanya mungkin jadi cowok sekarang tanggung jawabnya banyak banget ya kayaknya ya. Gimana? Enggak, sebenarnya cowok dari dulu tanggung jawabnya juga udah banyak. Sekarang kayak makin-makin. Hanya sekarang tuh kayak dijadiin konten, terus ada cowok-cowok yang aduh gak ngerti deh gue. Jadi makanya gue harus lihat dulu menurut gue memang sebenarnya harus balik lagi ke hulunya nih, ke awalannya, ke akarnya. Akarnya itu adalah yang setara. Kalau lo udah ngobrol sama orang yang setara, apa yang lo pikirin itu nggak akan dikecilin sama orang lain. Bener. Jadi lo kalau milih jodoh tuh ya menurut saya ya udah deh pokoknya selama lo kayak punya value yang sama, visi misi yang sama dan paham gitu loh. Maksud gue at least kayak gue ya, kenapa sih akhirnya gue mau ya sama laki gue gitu. Itu juga gue masih bertanya-tanya, kok lo mau sih? Kalau buat gue sih ini masih unik sih ini. Masih unik sih karena ini bukannya gimana ya. Karena ini orang cuman dilihat sebentar langsung diajak nikah langsung mau. Aduh. Ini kayaknya lo satu dari sejuta deh. Iya, gue efek itu kali, efek ayat cinta. Enggak. Jadi waktu itu tuh gue dalam fase kayaknya gini deh, Dev, apa ya? Mikir kalau misalnya at least gue kan mau nikah pada saat itu ataupun nanti gitu, sebenarnya itu hampir sama karena lo udah punya pegangan. Nah mungkin ini bisa dibilang standar pengen lo apa gitu ya, tapi kan nggak perlu di share ke orang kayak tadi. Paling nggak sesuai tuh kalau misalnya lo pengen ataupun lu bikin deh list kira-kira sebenarnya tuh pengennya seperti apa sih jodoh lo gitu kan secara langsung. Nah terus kemudian kalau gue tuh ngelihat apa ya, dia tuh punya visi misi yang itu tadi setara finansial, setara pikiran gitu kan, secara paling nggak ngobrol lah. Terus kemudian kalau gue tuh ngelihatnya tuh waktu itu gimana cara dia tuh memperlakukan orang lain. Jadi gue tuh nggak banyak ngobrol sama calon suami gue pada saat itu, tapi yang banyak ngobrol itu adalah dengan orang-orang sekeliling dia. Jadi cara dia ngobrol sama orang tuanya, sama keluarganya, sama teman-temannya, penilaian mereka terhadap itu kan jujur tuh. Itu yang gue jadiin pegangan gitu loh deh. Kalau orang ini kayaknya nggak red flag deh gitu. Iya, tapi
ini gue ngomong dari kalangan Gen Z ya. Iya. Aduh, Tapi balik sekarang. Tapi balik lagi ya, Wul Tapi ya. makin pinter loh. Enggak, tapi maksud gue balik lagi ya. Bisa dibilang lo tuh termasuk beruntung. Termasuk bener. beruntung karena lo baru ketemu, lo ngelihat tanda kutip kayaknya baik, oke. Set dan alhamdulillah sampai 15 tahun memang baik gitu. Insyaallah bismillah jodoh sampai jannah insyaallah gitu kan. Nah, masalahnya sekarang ini Wul ya. Ini gue cuma ngasih fakta aja ya gitu kan yang sering gue lihat. Kadang orang tuh kelihatannya baik cuy. Sholat cuy. Sama orang sopan gitu. Tata krama bagus, attitude bagus. Waktu dinikahin ternyata dia gay. Aduh, itu juga ada sih yang jadi kayak topengnya. Jangan. Makanya yang kayak gini-gini. Masa kayak gitu nggak bisa sih ketahuan dari misalnya dari temennya gitu atau gimana? Nah, berarti memang kayaknya ya Wul ya gitu. Gue tuh bisa memahami kenapa Gen Z itu merasa bahwa pernikahan itu menakutkan. Tapi kayak makin banyak ininya ya. Karena semakin banyak kayak ranjau dan red flag yang perlu diperiksa terus-terusan gitu loh. Ibaratnya. Tapi sebagai kakak yang baik gitu, kakak online nih ceritanya, Mrs. Devi, kakak online. Sebagai kakak yang baik, balik lagi gue bilang, pertama jadi perempuan, ayo dipakai otaknya. Itu dipakai akhlaknya dan dijaga attitude-nya. Kenapa? Untuk menjaga diri kita sendiri gitu dari orang-orang yang kayak gitu. Setelah itu ya semuanya serahin lagi sih sama Allah. Iya, balik-balik ke situ. Balik ke situ. Udah mau gimana? Kita nggak pernah tahu ya, kayak tadi gue bilang kelihatannya baik ternyata apa misalnya. Jadi ya kita paling bisa cuman berdoa gitu. Tapi kalau bisa nih, kalau gue bisa berpendapat dan lo bisa mau dengerin gue gitu. Kalimat marriage is scary itu kalau bisa ilangin dari kepala lo. Ya benar, itu tadi balik ya. Ilangin. Lo apa yang karena, ada di pikiran lo itu yang akan jadi kayak jadi manifest. Jadi kayak itu kepancar terus gitu kan. Kepancar terus di lo, takutnya tuh kayak nyantol, kayak nempel bener, gitu loh. Bener. Lo kan tadi lo sempat bilang nyatet ya. It's okay. Kalau lo mau, catet aja. Lo pengen pasangan yang kayak gimana? Gak perlu diupload di media sosial. Itu kayak proposal Gak perlu lo upload di media sosial. Gak perlu lo gembar-gemborin untuk mencari validasi dari orang lain. Itu gak perlu karena sifatnya itu personal. Itu buat lo aja. Lo tulis aja lo mau yang kayak gimana sebagai pengingat. Kali-kali lo bucin. Kali-kali lo bucin terus lo akhirnya nerabas semua red flag gitu misalnya. Terus lo berdoa sama Allah, semoga lo dideketin sama orang-orang yang ini nih, yang kayak gini, sama orang yang kayak gini kualitasnya sampai gitu. Ketinggalan ya. Tapi selalu jangan libatin Allah dalam setiap prosesnya, itu udah harga mati deh ibaratnya gitu. Betul. Terus apa? Balik lagi tadi gue bilang, memang ada tren marriage is scary. And then itu banyak perempuan, itu kenyataan. Tapi and then banyak perempuan yang bikin konten yang nulis post gitu kan, kenapa mereka takut menikah begitu. Menurut gue nggak usah ikut-ikutan. Pokoknya lo boleh ikutin tren dan lain sebagainya, tapi kalau itu negatif, itu membawa pancaran vibe yang negatif buat lo, dan itu bisa jadi doa somehow gitu, jangan diikutin. Udah jangan diikutin. Udah lo lihat, lo kaget, lo terinformasi, lo buka wawasan, setelah itu udah skip. Ya Allah, lindungi hamba dari orang-orang seperti ini. Nah gitu. Iya benar. Dekatkan hamba hanya dengan orang yang baik. Hanya ini termasuk dengan kita orang juga yang baik. Iya. Deh masih berlangsung kita. Betul. Ini soalnya. Iya benar. Jadi gue sempet kok Wul ini kemarin tuh sempet gue ada couple gitu yang juga suka upload. Tapi gue seneng karena mereka nggak lebay. Ngerti nggak sih? Yang mereka upload tuh light banget gitu. Senang ngelihatnya karena nggak lebay gitu, nggak yang obral. Hashtag couple goals banget gitu ya. Bukan gitu ya. Nggak yang upload couple goals gitu, tapi I know kalau mereka itu vibe-nya itu bagus gitu. Nah, kita memang jangan terlalu sering lihat ke atas. Nantinya halu. Nantinya menganggap bahwa pernikahan tuh harus yang manis-manis, padahal kenyataannya juga ada pahitnya. Nanti waktu pahit langsung sedih banget gitu kan. Nanti berlebihan sedihnya hanya karena tidak sesuai sama apa yang dilihat di media sosial. Jadi harus tetap diingat, pertama
yang negatif jangan banyak dilihat, nanti nempel. Benar. Yang positif dilihat, tapi jangan terlalu merasa bahwa itu tuh harus kayak gitu. Karena kan kita cuma lihat Itu berapa jadi- second Itu doang. jadi apa namanya? Jadi kayak menuntut nanti ya Iya. akhirnya. Nanti kita jadi kayak nggak bahagia hanya padahal pernikahan memang seperti itu, tapi kita merasa nggak bahagia karena nggak sesuai sama yang di Instagram. Padahal yang di Instagram itu cuman beberapa detik doang. Banyak tahu. Lu termasuk gak sih Apa kadang-kadang tuh? kayak ngelihat ada reels atau TikTok yang masuk gitu kan. Heeh. Tips suami ngobrol sama istri. Langsung ngetek tuh. Tag suami. Enggak, gua mah. Gua sama Iwa sih nggak pernah kayak gitu ya. Gua sama Iwa biasanya tuh kalau kirim-kiriman meme aja yang lucu-lucu. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu sih enggak. Mungkin karena kami tuh kan temen ya, Temen-temen teman ya. SMA kan. Udah temenan dari kelas 1, Bo. Udah tahu jadinya. Udah temenan dari kelas 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA, kuliah, terus akhirnya kita nikah gitu. Jadi dan nggak hobi yang kayak gitu-gitu, nggak hobi yang gitu-gitu karena ya itu 1 tahun pertama itu momennya kita Udah habis di situ tuh. semoga itu momennya ternyata kita apa namanya ada problem ya di komunikasi gitu. Setelah itu ya udah berarti semua harus dikomunikasiin gitu, dan kita harus saling tahu apa bahasa cinta. Wis. Bahasa cintanya apa, cute-cute-nya gimana. Pertanyaan iseng gitu. nih. Apa Apa tuh? bedanya jam 12 sama kamu? Gak tau. Kalau jam 12 kesiangan, kalau kamu kesayangan. jadi Dev, gue tuh receh banget orangnya. Kadang gue tuh gue tuh orangnya kayak sesimpel itu gitu, receh aja. Ya alhamdulillah, laki gue juga simpel gitu orangnya. Ya pokoknya kita berdoa aja semoga kita selalu dilindungi, karena namanya Ya, ujian tuh ada aja, ya kan, ada aja. Udahlah ada aja. Jangan pernah bilang lo kan gak ngerasain. Kita nggak cerita aja, Iya. gitu. Kita cuma nggak berisik aja, ada aja, udahlah, udah ada, gue kasih tahu, ada aja ceritanya. Tapi kita nggak cerita gitu Udah aja. aja curhat. Gimana lo ketemu sama Mama Dede? Waduh, amin, masya Allah ya. Jadi intinya adalah kita ngomongin Meditasi Scary tapi ketawa-ketawa gini ya. Ya mudah-mudahan kan Biar pengennya lebih fun aja. lebih karena biar gitu. diobrolinnya tuh lebih light, lebih Iya. fun dan lebih santai. Padahal sebenarnya memang saat kita tahu ada tren tentang Married is Scary itu memang sangat menakutkan. Beneran deh, aku tuh jadi kayak Mikir oh sih my God. kita. kadang itu ngerasa dalam hati tuh kadang kan lagi marah banget sama suami ya, marah banget karena sesuatu gitu. Ada lah gitu Oh, ya momennya ya. Misalnya kayak baju nggak dimasukin ke dalam laundry gitu, itu kan marah banget tuh. Kenapa sih gitu kan nggak bisa masukin baju ke dalam laundry, udah dibilangin berkali-kali kenapa harus di lantai gitu. Waduh, tenang. Misalnya Iya, terus gitu kan. terus. Terus ngelihat orang gitu tadi. Wih, jadi ke-trigger dong. Bukan, maksudnya suka yang secara verbal itu kasar, atau bahkan secara fisik itu kasar. Jadi kayak ngerasa enggak kok, suami aku baik-baik aja, jangan dimarahin deh, kasihan gitu. Maksudnya dia udah baik. Kadang tuh yang kayak gitu-gitu mungkin liatnya ke arah situ dia jadi lebih jaga emang gitu. Kalau gitu ya, suami itu adalah orang yang kita sayang tapi sekaligus kita sebelin di waktu yang bersamaan gitu. Kadang gue tuh kalau habis nonton yang serem-serem gitu ya Dev ya, terus ngeliat suami gue gitu, aduh kasihan banget ya hidupnya dia gitu sama gue. Aduh, enggak sih. Kalau gue gak kasihan sih sama suami gue, karena gue yakin gue baik banget sama suami gue. Baik banget gue. Bersyukur banget ya gue bisa ketemu dia gitu loh. Walaupun Maksudnya, cepet Dev. banget ya, itu gue Iya. kaget sih momennya. Tapi kalau gue ke suami gue yakin kok gue orangnya baik banget sama suami. Luar biasa sabar. Kayaknya kalau gue malah guenya yang gak sabaran gitu. Sabar banget gue. Dia pulang gue peluk, Wes, gue wes, pijat wes, tuh wes, wes. sampai udah mau 100 kilo udah dia. Ini juga mungkin ya Dev ya, orang-orang yang tadi balik lagi ke kurva lo di awal tadi, itu orang-orang kayak gini tuh gak ditampilin masalahnya. Iyalah, gue tuh kurva tengah yang kalau ditampilin juga buat apa? Tapi itu kadang tuh lo sering ini gak sih? Gue tuh soalnya sering juga lihat yang kayak misalnya tuh udah tua, nenek-nenek kakek-kakek terus masih jalan bareng, pegangan. Gue tuh seneng banget lihat video-video begitu. Ya bismillah, semoga kita bisa
sampai ke titik itu. Amin, Umur amin, panjang, amin, berkah, amin, Allah amin ridho. ya Allah ya amin. Nah, ini Jadi- mama dedenya siapa nih? Jadi pertanyaannya, apakah menikah itu menakutkan? Is marriage is scary? Iya, kalau lo ketemu sama orang yang salah, yang nggak tepat. Nah, ya. iya, kalau lo hidup dengan orang yang Salah. nggak tepat, orang yang salah. Jadi kalau misalnya lo ternyata udah terlanjur sama orang yang nggak tepat, buru-buru deh cabut. Iya, cabut. Gitu. Jangan, aduh nggak usah perlu sampai yang kedua, ketiga, keempat ya. Udah langsung minta pulang aja ke rumah orang tua deh, Yes. nggak apa-apa. Karena orang yang tepat tidak akan pernah menyakitimu. Yes. Asik. Ya udah deh, ini udah kelewat banget. Nanti kita podcast lagi ya. Oke, Selanjutnya oke. ya, insya Allah akan ada episode berikutnya. Sekarang kita mau balik dulu. Mungkin abis ini mau ngopi-ngopi dulu. Ya udah, ketemu lagi di podcast berikutnya dengan obrolan bersama dengan Mrs. Devi berikutnya ya. Jangan lupa di subscribe, like, and share YouTube channel Mrs. Devi. I love you. Mwah.